Selamat datang di kuliah online jaringan komputer. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai tentang SDN ya. Jadi SDN dalam konteks untuk control plane. Jadi kita bisa melihat ke belakang ketika internet itu sebagai distribusi sistem, di mana kita menggunakan router sebagai pendekatannya, dan ada juga yang menggunakan metode monolitik ini, di mana satu router itu bisa menjalankan beberapa internet standar ya, dan itu menjadi satu bentuk model daripada si internet ini ya. Tapi semakin kesini, maka di era 2005 ke depan ya, peneliti sudah memikirkan bagaimana memodelkan untuk network control plane-nya itu ya, terutama terkait dengan masalah routingnya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam router ini, flashback ke belakang kita di topik sebelumnya, bahwa setiap router itu akan memiliki tabel routernya, tabel routingnya, dan masing-masing itu bisa menjalankan algoritma routingnya berdasarkan tabel ini ya. Control plane-nya itu ada di situ posisinya. Oke. Jadi di sini ada control plane, ini data plane-nya. Nah, ini yang dulu. Nah, setelah itu kita lakukan perubahan dengan menggunakan logical centralized control plane ya, di mana ini kita dapatkan satu model seperti ini. Maka di sisi atasnya itu kita punya namanya local control agent yang bisa kontrol semua CA-CA ini ya. Dan ini bisa kelihatan dalam pengaturan di tabel-tabelnya. Nah, ini pendekatan dengan model logical. Jadi dibuat masing-masing router ini mempunyai satu plane yang tersendiri. Jadi dari sini kita bisa lihat control plane-nya dan data plane-nya posisi ada di sini ya. Dan bagaimana ini, kenapa kita perlu yang namanya logical ya, logical centralized itu lebih mudah ya, jadi menghindari untuk konfigurasi router yang mungkin salah dan sebagainya. Jadi kita pasang di posisi logical, dan kita juga bisa lebih memudahkan dalam hal programmingnya untuk seperti table based forwarding ya, terutama terkait dengan OpenFlow API ya. Kita bisa gunakan centralized programming ya, atau distribusi programming itu jauh lebih susah. Setelah itu untuk software defined network ini ya, ini juga terkait dengan masalah open implementation, jadi no proprietary dari penerapan daripada control plane ini ya. Dan kita bisa bayangkan kalau zaman dulu ada mainframe, kemudian kita pindah ke PC Evolution, apa yang terjadi? Maka kita sebenarnya itu melakukan open interface, rapid innovation ya, industry. Jadi ini memungkinkan revolusi daripada komputer itu jauh lebih kecil dengan pendekatan yang open interface yang memungkinkan inilah, maka hardware itu bisa ditanam sistem operasi di situ. Terkait dengan masalah routing ini secara tradisional itu juga susah ya. Anda bayangkan kalau misalkan kita punya U ke Z dengan model pendekatan sepanjang ini, atau X ke Z dengan melalui seperti ini, bagaimana caranya? Ya, kita bisa hitung secara routing algoritma seperti itu ya, sesuai dengan bobotnya, tapi masalahnya itu hanya tombol semacam itu ya, dan itu gak gampang juga dalam pengaturan ini ya, ngitung bobot dan sebagainya ya. Selain itu juga mungkin kadang-kadangnya kita mau split dari sini ke sini, itu juga tidak bisa dilakukan ya. Nah, ada juga kita juga mau bedakan antara routing untuk yang merah sama yang biru kalau melalui seperti ini juga hal yang tidak bisa dilakukan ya. Jadi secara umum itu traffic untuk yang routing ini juga cukup susah ya dalam penerapannya. Maka dalam hal ini SDN itu menjadi salah satu. Sebenarnya itu di sisi SDN itu sendiri kita bermain di level abstrak atau logical design di situ ya. Itu yang mungkin untuk session ini, dan kita akan lanjut ke session selanjutnya.